Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini, sebaiknya kita mulai dulu dengan berdoa kepada Ketua kelas Rio. Persilakan untuk memimpin doa. Baik Bu, tempat duduk siap. Berdoa dengan membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ananda Rio. Dengan doa hari ini, pagi ini, mudah-mudahan kita dibuka pintu hati kita untuk menuntut ilmu. Nah, Ananda selanjutnya Ibu akan absen Ananda. Yang pertama Asnimar hadir. Hadir Bu. Isma Hadir Bu. Rio. Hadir Bu. Nah, sepertinya hadir semuanya ya. Nah, alhamdulillah. Ananda masih ingat kesepakatan kelas kita? Yang pertama ya Ananda hadir tepat waktu. Ibu lihat sudah tepat waktu tadi hadirnya, sudah habis semuanya. Yang kedua saling menghargai. Nah, itu kesepakatan kelas kita. Dan selanjutnya Ananda masih ingatkah Ananda dengan materi kita minggu lalu? Ya, tentang cabang-cabang iman ya, materi kita minggu lalu. Sekarang materi kita tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, jadi sangat erat sekali hubungannya Ananda, karena bentuk perilaku yang orang Islam itu menunjukkan perilakunya dalam kehidupan sehari-harinya Ananda. Nah, yang tidak menunjukkan perilaku baiknya, perilaku maka dia akan menunjukkan budi pekerti yang seperti materi berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur. Nah, untuk hari ini Ibu sebutkan saja tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian dan dalil sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita dapat menganalisis dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang terakhir Ananda dapat menganalisis cara menghindari diri dari sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, jadi untuk pembelajaran ini nanti Ibu membagi Ananda beberapa kelompok. Ini kelompoknya. Kelompok 1 Rio, Firman, Yori. Ya, kelompok 1 ya Ananda. Kelompok 2 Yoga, Pepi, Wen. Kelompok 3 M. Kardinal, Doni, dan Asniman. Dan ini sebentar Ananda. Dah. Tunggu Ananda sebentar Ananda. Nah, ini materi kita hari ini. Dan selanjutnya Nanda. Dan yang pertama berfoya-foya. Dan berfoya-foya artinya pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Nah, artinya boros ya Ananda. Nah, jadi kita tidak boleh boros karena boros itu adalah pangkal miskin. Miskin Bu. Ya.
Nah, jadi itu berfoya-foya. Yang selanjutnya dalil larangan hidup berfoya-foya. Dan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Untuk membaca surat ayat Al-Isra 26 sampai 27 ini bisa Ananda Yoga membacakan. Nggak nampak ayatnya, Bu. Ya, tunggu sebentar ya Ananda. Nampak Nanda? Nampak, Bu. Coba Nanda Yoga membacakan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Terima kasih Ananda Yoga yang telah membacakan surah Al-Isra ayat 6 sampai 27 dengan baik dan benar ya. Sekarang yang bisa mengartikan siapa Ananda? Coba Ananda Yori. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Dah, Bu. Dah, terima kasih Ananda Yori. Dah, selanjutnya ada dari surat ini bisa kita ambil kesimpulannya. Nah, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang terkandung di dalam ayat surat 26 sampai 27 ini? Siapa Ananda? Bisa Ananda? Bisa, Bu. Saya, Bu. Nah, boleh Ananda Yoga? Baik, Bu. Terima kasih. Di Quran surah Al-Isra ayat 26 ini bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam untuk memberikan harta kita sebahagian kepada kerabat dekat, yaitu kepada orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, dan kita dilarang untuk menghambur-hamburkan uang. Artinya di sini adalah di setiap harta kita itu pasti ada hak orang lain di dalamnya. Kemudian untuk ayat 27-nya, Ibu, bahwasanya orang-orang yang selalu menghambur-hamburkan harta dengan jalan yang tidak bermanfaat, maka Allah ibaratkan mereka itu sama dengan orang-orang yang berteman dengan setan. Dan ditutup yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setan itu merupakan makhluk yang paling ingkar kepada Tuhannya. Itu, Bu. Nah, oke, bagus sekali jawabannya Ananda Yoga. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 27 ini kita perlu menghindari sikap boros. Karena apa? Karena boros itu, tabzir itu merupakan perilaku setan ya Ananda. Nah, jadi tidak boleh kita tiru. Dan selanjutnya dampak negatif dari sifat berfoya-foya. Nah, yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Jadi orang yang sibuk pikirannya untuk membeli ini, membeli itu, untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu, sehingga dia lupa untuk memikirkan dunia akhiratnya.
lupa memikirkan akhiratnya, bagaimana dia nanti di akhirat. Nah, karena saking asiknya memikirkan kehidupan dunianya. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Nah, yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Nah, itu dampak negatif yang ditimbulkan oleh sifat berfoya-foya ya Ananda. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi riya dan sum'ah. Nah, Ananda, riya adalah menampakkan atau memperlihatkan. Nah, secara bahasa menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilahnya melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sementara sum'ah secara bahasa memperdengarkan. Secara istilahnya memperdengarkan amal ibadah yang kita lakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Nah, jadi Ananda, di riya ini ada dua bagian. Yang pertama riya dalam niat, yang kedua riya dalam perbuatan. Dan jadi sekarang Ibu tanyakan, ada enggak Ananda yang pernah mendengar kata riya dalam niat atau riya dalam perbuatan? Nah, siapa yang bisa menunjukkan Ananda contoh dari riya ini? Boleh dalam riya dalam niat atau riya dalam perbuatan? Ria dalam perbuatan, Bu. Siapa Nanda? Ria dalam perbuatan, Bu. Boleh. Ria dalam yang Bu Titi dulu apa saya nih Bu Titi? Pak Doni. Pak Doni saja, Pak Doni. Ya, Pak Doni. Oke, mungkin di sini mau mencontohkan tentang ria perbuatan, Bu. Misalnya si A membeli sesuatu barang yang bagus, tetapi tanpa ditanya orang lain, dia yang mengumbar kepada orang lain bahwasanya dia membeli suatu barang yang kualitasnya bagus, dibangga-banggakan ke orang sekeliling rumahnya, Bu. Bahasanya beli oto baru, Bu. Itu, Bu. Pada orang lah tahu bahasanya beli oto, Bu. Nah, itu namanya ria ya Nanda. Nah, jadi terima kasih Nanda Doni. Nah, itu ria dalam perbuatan. Nah, yang dalam ria dalamnya ada yang bisa Nanda mencontohkan, Ananda Titi mungkin? Ria dalam niat misalnya ada teman saya yang dia mau pergi sholat, niatnya bukan untuk mendapatkan ridha Allah, tapi hanya untuk supaya dilihat teman-temannya, Bu. Jadi dia kelihatannya bagus sekali Ananda Titi. Nah, memang itu. Nah, kebanyakan kita berbuat ibadah, mengerjakan ibadah itu karena merasa bangga apabila ibadah kita dilihat oleh orang. Tapi kalau tidak dilihat oleh orang, dia malas-malasan untuk beribadah. Contohnya salat ya Ananda. Ada selanjutnya takabur ya Ananda. Nah, jadi kita lanjut ke sifat takabur. Takabur itu merupakan sifat sombong atau merasa kuat lebih dibanding dengan orang lain, lebih dari orang lain gitu. Nah, jadi itu takabur. Nah, takabur ini juga mempunyai cara menghindari sifat takabur. Nah, yang pertama bisa Ananda, siapa yang bisa menyebutkan cara menghindari sifat takabur ini? Ada baik Ananda. Takabur ini yang pertama menyadari kekurangan dan kelemahan diri kita untuk menghindarinya ya. Nah, jadi kita tidak merasa diri kita tinggi dari orang lain. Nah, bahwa di atas langit itu masih ada langit. Nah, yang kedua menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Dan tidak perlu kita menyombongkan kita
ada punya ini, punya itu, kelebihan ini, kelebihan itu, dan tidak dan tidak tahu bahwa apa yang kita peroleh di dunia ini hanya sementara. Nah, yang ketiga lagi bersifat rendah hati dan tawadhu. Sekaya-kaya apapun orang, tidak perlu kita membanggakan kepada orang lain. Orang itu tahu sendiri siapa kita sebenarnya. Yaitu Ananda, kita lanjut. Kita lanjut kepada sifat hasad. Hasad merupakan merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh sesuatu nikmat dan dia berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Jadi ini sebenarnya merupakan dosa yang tidak terlalu yang kecil sepertinya, tetapi sangat besar sekali Ananda pengaruhnya untuk amal ibadah kita dalam sehari-hari. Coba Ananda rasakan, pernah enggak Ananda mengalami yang seperti ini? Pernah Ananda? Pernah? Mudah-mudahan tidak pernah ya. Tapi kalau pernah, beristighfar saja kita, berdoa saja kita semoga diampuni dosa-dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindari sifat hasad. Ada 4 Ananda cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi. Yang keempat, senang membantu orang lain. Itu cara menghindari sifat hasad. Selanjutnya Ananda, sedikit itu materi kita. Jadi Ananda tadi sudah Ibu bagi beberapa kelompok. Sudah Ibu bagi 3 kelompok. Silakan Ananda berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 yang akan dikepalai oleh Ananda Rio, kelompok 2 Yoga, dan kelompok 3 M Kardinal. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi, dan setelahnya kita tampilkan materi kelompok masing-masing kelompok. Ananda. Sudah. Jadi untuk penampilan kelompok pertama adalah kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan untuk menampilkan kelompoknya. Iya, Bu. Atau Ananda Rio ya. Terima kasih Ananda Rio dan kelompoknya telah mempresentasikan hasil diskusinya yang begitu menarik pada hari ini, dan kita beri aplaus kepada Ananda Rio dan kawan-kawan yang telah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Kita beri aplaus. Yang kedua, kelompok Yoga. Yang telah menampilkan kelompoknya tadi, terima kasih kelompok Yoga telah menampilkan diskusinya di depan kita semua. Kepada kelompok 3, kelompok yang dikepalai oleh M Kardinal, terima kasih telah menampilkan hasil diskusinya yang begitu menarik pada pagi ini. Terima kasih untuk semua Nanda kelompoknya yang telah menampilkan hasil diskusinya tentang sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan sepanjang diskusi tadi Ananda, bisa enggak untuk mengambil kesimpulan dari hasil diskusi tadi? Ada Ananda yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita tadi?
Happy Bu. Dah, silakan Ananda Tepi. Baiklah Bu, kesimpulan yang Pepi tangkap dari pembelajaran kita tadi adalah Bu, bahwasanya kita tidak boleh berfoya-foya Ibu. Kemudian kita harus hemat karena hemat itu adalah pangkal kaya. Itu Bu sedikit. Terima kasih Ibu. Ya, ada lagi Nanda yang bisa menyimpulkan? Dah, jadi Ibu simpulkan Ananda, sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad tadi adalah perilaku tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sifat tercela tersebut bisa menghapus amal ibadah yang kita perbuat. Sepertinya kecil tetapi sungguh sangat besar dampaknya bagi amal ibadah kita sehari-hari. Dan untuk hari ini Ananda sampai di sini pertemuan kita, dan kita lanjut untuk minggu besok dengan masih pertemuan ini tapi dengan membuat dari tulisan dari sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad tadi. Nah, ada yang bertanya atau paham dari materi yang Ibu sampaikan ini? Paham Bu? Paham Bu. Nah, kalau sudah kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.